Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2312 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Di bawah perikop jalan yang menuju hidup. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ini adalah bentuk kata perintah dari Tuhan kepada Israel yang dalam konteks sekarang ini buat kita semua gereja Tuhan. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Arti kata carilah itu berarti berusaha sampai dapat. Amin. Itu arti kata carilah. Firman Tuhan ini katakan carilah aku Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau saudara tidak datang cari Tuhan, saudara akan mati. Ini bicara tentang hidup dalam kekekalan, yaitu neraka. Tapi kalau saudara cari Tuhan, saudara menemukan Tuhan, maka kamu akan hidup kekal selamanya di surga bersama dengan Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa kita harus cari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Tidak, saudara. Cari Tuhan itu adalah inisiatif kita umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum alam semesta diciptakan, Tuhan sudah ada. Amin. Jadi tidak pernah Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Amin. Dari awal sampai berkesudahan, Tuhan tetap ada. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini merupakan satu perintah buat umat Tuhan untuk mereka bergerak mencari Tuhan. Amin. Sampai mereka menemukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, saya percaya itulah hari perkenanan Tuhan. Itulah hari di mana Tuhan mau saudara dan saya datang cari Tuhan. Amin. Saudara, di saat saudara datang cari Tuhan, Tuhan berkenan untuk menemui saudara. Haleluya. Saudara cari Tuhan. Jangan kamu mencari Betel. Saudara, firman Tuhan ini jelas katakan, janganlah kamu mencari Betel. Betel itu kan artinya rumah Tuhan. Saya baru paham sekarang. Jangan mencari Betel artinya jangan melihat gedung gerejanya. Kalau besar,
megah, mewah, lalu kita katakan, oh di situ Tuhan hadir. Belum tentu, saudara. Jangan juga melihat, oh itu masih gereja, masih merintis, masih persekutuan, di mana yang ikut dalam persekutuan itu atau di gereja itu baru 2-3 orang. Tempatnya sangat-sangat sederhana. Lalu kita katakan, oh tempat itu tidak ada Tuhan. Saudara, jangan langsung kita berkata seperti itu. Dengar ini baik-baik, firman Tuhan berkata, dalam Injil Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kehadiran 2 atau 3 jiwa dibandingkan dengan 2.000-3.000 orang dalam ibadah, saya mau katakan sama. Tuhan hadir di dalam persekutuan 2-3 orang itu, dan Tuhan juga hadir dalam ibadah 2.000-3.000, bahkan puluhan sampai ratusan ribu. Di Afrika itu sekali ibadah 3 juta jiwa datang beribadah, saudara. Saya mau bilang Tuhan sama-sama hadir. Jadi jangan berkecil hati. Saudara yang baru merintis, lalu saudara merasa, aduh, jiwa-jiwa yang saya layani ini baru 2-3 orang. Saudara jangan berkecil hati. Tuhan hadir dalam ibadah yang saudara kerjakan, yang saudara hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan berkecil hati, saudara. Bapak Ibu saudara, dengar ini baik-baik. Janganlah kamu mencari battle. Artinya jangan kamu mencari brand gereja. Oh, saya mau gereja di tempat itu karena nyaman, karena fasilitasnya bagus, AC-nya dingin. Wah, pokoknya tampilannya sangat-sangat entertain, menghibur. Waduh, pokoknya saya suka di gereja itu, makanya saya pindah dari gereja saya yang lama, yang jiwa-jiwanya hanya sedikit, tempatnya juga nggak nyaman, nggak ada AC, parkir juga, aduh susah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara seperti itu, lalu saudara pindah ke gereja yang brandnya, wah dari metro, saudara. Kalau saudara seperti itu, saudara tidak cari Tuhan, tapi cari kenyamanan. Hanya cari fasilitas, bukan cari Tuhan. Itu yang keliru, itu yang salah dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita datang ke gereja hanya mencari relasi bisnis, hanya mencari jodoh, dan lain sebagainya. Itu salah, salah besar itu. Dengar ini baik-baik. Pastikan saudara datang ke Bethel, datang ke rumah Tuhan. Yang kita cari itu Tuhan, bukan yang lain. Hanya datang cari Tuhan, itu yang benar. Amin. Tapi kalau saudara datang ke gereja hanya untuk mencari rekan bisnis, hanya untuk mau pingin kenal dengan bos itu supaya saya dapat kerja, hanya karena saudara taksir salah satu gadis atau cowok di gereja itu, lalu saudara masuk dalam ibadah di tempat itu. Saya mau katakan, yang saudara cari itu bukan Tuhan, tetapi cari rekan bisnis, cari pacar, cari rekan, atau cari kenalan bos dan lain sebagainya. Itu bukan cari Tuhan. Itu cari-cari masalah dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita, tubuh kita ada di gereja, tapi pikiran kita kesana kemari. Tidak fokus, saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara ketika saudara datang ke rumah Tuhan, datang dalam persekutuan, ibadah, fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang datang cari Tuhan, mereka pasti akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Saudara, banyak orang Kristen gak sadar kalau dalam ibadah itu Tuhan memang sungguh-sungguh hadir. Makanya selalu saya katakan di tengah-tengah jemaat, Tuhan hadir dalam persekutuan kita.
bukti Tuhan hadir, Tuhan akan berfirman. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara baca, saudara dengar khotbah dari hamba Tuhan, itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita. Amin. Haleluya. Kalau kita menaikkan pujian, kan itu kan usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Betul? Nah, kalau firman Tuhan itu memang betul-betul suara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tapi sayang saudara, orang lebih senang memuji menyembah Tuhan daripada mendengarkan firman Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik, yang paling penting dalam ibadah itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau lebih baik lagi, pujian penyembahan kita betul-betul memuji menyembah Tuhan, dan di saat firman Tuhan disampaikan kita memang duduk diam dengar firman, itu lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan tidak hilang. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan apa? Mendapat. Amin. Di mana kita harus cari Tuhan? Yang pertama, dalam ibadah, dalam persekutuan. Di gereja saudara, saudara akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Itu bukti saudara berjumpa dengan Tuhan. Di saat saudara mendengarkan firman, saudara diberkati, firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Oh haleluya. Itu artinya kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, di mana kita mencari Tuhan? Di dalam doa kita. Firman Tuhan tadi katakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama apa? Selama ia dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa kepada Tuhan, di saat itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Di saat kita berseru panggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Tuhan hadir dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara cari Tuhan, berdoa, oh haleluya, saudara berjumpa dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, di mana kita harus cari Tuhan? Di saat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan di saat kita melakukan firman Tuhan, di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkenan dengan orang-orang yang taat. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan itu, Tuhan senang. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang memberkati anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang mengerjakan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka pasti diberkati, mereka pasti berjumpa dengan Tuhan, sumber segala berkat. Haleluya. Hari ini kita belajar di mana kita harus cari Tuhan. Dalam ibadah, dalam persekutuan, di dalam gereja saudara. Jangan melihat rupa penampilan gerejamu yang mungkin sederhana, tapi percayalah Tuhan juga hadir di sana. Amin. Di saat saudara datang cari Tuhan dalam ibadah itu, saudara berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita belajar saudara di mana kita harus mencari Tuhan. Di saat kita berdoa secara pribadi, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di saat kita berdoa, tadi saya bilang, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga kita belajar. Di mana kita mencari Tuhan? Di saat kita melakukan firman Tuhan. Amin. Makanya di dalam Matius 25,
penghakiman terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di saat aku lapar kamu memberi aku makan, di saat aku telanjang kamu memberi aku pakaian, di saat aku haus kamu memberi aku minum, di saat aku di dalam penjara kamu datang menjenguk aku, dan seterusnya. Saudara, murid-murid berkata, kapan kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau dalam penjara? Tapi Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Amin. Jadi di saat saudara dan saya melakukan firman Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mencari Tuhan. Biarlah mereka menyibukkan diri mereka untuk cari Tuhan, bukan sibuk mencari uang. Kami percaya kalau mereka mencari sumber berkat, berkat itu akan mengikuti kehidupan semua pendengar. Bapa di surga, Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita saat ini. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.